Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Patimura di rumah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Umi Rizky pada pembelajaran Pekan Ramadan hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, robbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Kita simak video kisah Rasulullah dan pengemis buta. Pada saat kepemimpinan Rasulullah di sebuah pasar di kota Madinah yang sangat ramai, hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta matanya. Orang-orang berjualan di pasar dengan penuh kejujuran. Akan tetapi ada seorang pengemis buta yang selalu duduk di pinggir pasar dan selalu memfitnah serta menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, lapar sekali perut ini. Mana Nabi Muhammad yang katanya seorang pemimpin, tapi tidak ada yang memperdulikan aku. Sakit sekali perut ini rasanya. Apakah kalian tidak tahu Nabi Muhammad seorang pembohong, tukang sihir, dan haus akan kekuasaan? Dia mau menang sendiri. Dengar tidak ada yang menjelek-jelekan Rasulullah. Iya, aku mendengarnya. Siapakah dia? Kata masyarakat yang ada di pasar ini, dia itu adalah pengemis tua, buta, yang selalu menjelek-jelekan Rasulullah setiap harinya. Mengapa dia berani sekali menjelek-jelekan Rasulullah? Aku pun tidak tahu, mungkin karena dia tidak mengenal siapa itu Rasulullah. Beberapa saat kemudian Rasulullah mendatangi pengemis tua itu dan memberinya makanan. Makanan ini enak sekali rasanya. Terima kasih Tuhan. Kamu tahu tidak, Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, tukang sihir, dan haus akan kekuasaan. Kamu harus hati-hati dengan dia. Kalau tidak, kamu akan sesat seperti dia. Tidak lama kemudian Rasulullah pun meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatangi putrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anhu. Wahai Aisyah, adakah sunnah kekasihku, sunnah Rasulku yang belum pernah aku kerjakan? Wahai ayah, sesungguhnya setiap sunnah Rasul sudah engkau lakukan. Tetapi ada satu sunnah Rasul dan kebiasaan Rasul yang belum pernah engkau lakukan. Apakah itu, wahai Aisyah? Baginda selalu memberikan makan untuk pengemis yang ada di pasar. Pengemis itu buta dan dia tidak pernah makan. Dan Baginda selalu memberikan makanannya untuk pengemis tersebut, ayah, dengan menyuapinya. Terima kasih Aisyah, akan segera saya lakukan apa yang telah Rasulullah lakukan. Setelah mendengar cerita dari Aisyah, Abu Bakar pun keesokan harinya menemui pengemis buta tersebut dan memberinya makan seperti yang Rasulullah lakukan. Sudah 2 hari sahabatku tidak datang menemui aku. Dia selalu memberi makan kepadaku. Manakah sahabatku? Di mana engkau? Sahabat, apakah itu engkau? Sungguh nikmat rasanya makanan ini. Kemana saja engkau 2 hari? Engkau tidak datang menemuiku. Engkau tidak memberi aku makan. Kemanakah engkau?
Kenapa engkau diam? Kemanakah engkau? 2 hari engkau tidak datang menemuiku, tidak memberi makan aku. Apakah engkau pernah bertemu Nabi Muhammad? Dia seorang pembohong, tukang sihir, dan suka mengajak masyarakat yang tidak-tidak. Dia haus akan kekuasaan. Aku benci dengan dia. Dia seorang tukang sihir. Banyak masyarakat tidak suka dengan dia. Kenapa engkau kasar sekali menyapiniku? Engkau bukan orang seperti biasanya. Aku orang seperti biasanya. Tidak. Orang yang seperti biasa, dia lemah lembut. Dia selalu menanyakan kabarku. Tidak seperti engkau, kasar. Siapakah engkau sebenarnya? Ya, aku bukanlah orang yang seperti biasanya. Orang yang seperti biasa yang menyuapimu setiap hari sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Meninggal? Mana bisa dia meninggal? Iya, orang yang selalu engkau hina, yang selalu engkau jelekan, dia sudah meninggal. Yaitu Rasulullah yang selalu memberikan makanan setiap hari kepadamu. Apakah dia Nabi Muhammad yang selalu aku hina-hina? Dia ternyata sudah meninggal. Ya Allah, maafkanlah aku. Aku tidak bisa meminta maaf sebelumnya. Aku belum ada membalas kebaikan-kebaikan dia. Ya Allah, ampuni aku. Aku belum sempat meminta maaf kepada dia. Ya Allah, ampunilah aku. Aku selalu menghina-hina dia. Ampunilah aku, ya Allah. Nah, pada materi hari ini Umi Rizky akan memberitahu 7 hal yang harus dipersiapkan oleh ayah dan bunda dalam mengajarkan Ananda sebelum berusia 5 tahun. Yang pertama adalah ajarkan anak untuk mengenali emosi. Dan yang seperti kita tahu ya ayah bunda, memahami emosi itu adalah pekerjaan yang sulit. Poin utama yang dapat kita lakukan untuk mengenali emosi Ananda adalah dengan cara mengalami emosi sedari kecil. Dan yang selanjutnya adalah kita harus mengajarkan Ananda untuk mengekspresikan emosi yang dialaminya. Tujuan utama dari mengajarkan anak untuk mengenali emosinya adalah agar Ananda tidak mudah temperamen, serta anak juga tidak mudah menjadi sosok introvert. Dan akibat yang ditimbulkan dari sikap temperamen serta introvert itu adalah membuat anak untuk sulit berinteraksi dengan orang lain dan berempati dengan orang lain. Yang kedua adalah tumbuhkan rasa empati kepada anak agar ia dapat memahami perasaan orang lain. Cara menumbuhkan rasa empati kepada anak adalah dengan cara memberi perhatian kepada anak. Pentingnya rasa empati ini adalah agar anak dapat memahami perasaan orang lain dan bisa juga memiliki rasa tenggang rasa. Biasanya apabila seorang anak mempunyai rasa empati yang baik, itu berarti berasal dari orang tuanya yang mempunyai rasa empati. Namun ayah dan bunda menumbuhkan rasa empati itu butuhkan waktu yang sangat lama dan harus dilakukan secara berulang-ulang serta harus dilakukan dengan penuh kesabaran agar sang anak menerima sikap empati itu dan bisa menerapkannya di kehidupan sosial. Ketiga, berikan rasa cinta yang mutlak kepada anak. Seperti yang kita tahu ya ayah dan bunda, apabila anak sudah beranjak dewasa, dia merasakan bahwa kasih sayangnya itu semakin berkurang. Maka dari itu, meskipun anak sudah menjadi dewasa, kita harus tetap mencintainya secara mutlak. Hal yang pertama dapat kita lakukan adalah dengan cara bermain bersama anak di rumah. Yang keempat, biasakan anak untuk mandiri. Hal-hal yang bisa bunda dan ayah lakukan untuk melatih kemandirian anak di rumah, yang pertama adalah biasakan anak untuk membereskan tempat tidurnya sendiri, lalu membereskan mainannya sendiri, dan lain sebagainya. Dengan menanamkan sikap mandiri, itu kita menanam
menanamkan rasa kepercayaan dirinya, lalu kita mengajarkan dia agar ia bisa mandiri sampai dewasa. 5. Bangunkan kemampuan untuk bersosialisasi dan bekerja sama dengan temannya. Secara perlahan, semakin dewasa, anak akan belajar untuk tidak bertengkar dengan teman mainnya, tidak saling berebut mainan dengan temannya. Hal itu dapat ayah dan bunda ajarkan sejak dini, itu seperti bermain bersama anggota keluarga, misalnya bermain sambung kata di rumah, dan lain sebagainya. Dengan hal itu, kita dapat menanamkan jiwa sosialisasi dan bekerja sama kepada anak, agar ia dapat menerapkannya di kehidupan sosialnya dan bisa berbanyak teman. 6. Kenalkan buku sebagai teman bermain yang seru dan menyenangkan. Ayah dan bunda, saat anak tertarik membaca buku, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan anak. Dan kebiasaan membaca buku harus dilakukan sejak dini dan dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya dapat ayah dan bunda lakukan dengan membacakan dongeng sebelum tidur, ataupun mengajarkan dia tentang kisah-kisah Nabi, dan lain sebagainya. 7. Ajaklah anak untuk memiliki pengalaman berharga dengan cara bermain di luar, bukan melalui media digital. Ayah dan bunda, seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang lebih menyukai bermain dengan media digital dibanding dengan bermain di luar. Padahal kelebihan dari bermain di luar adalah kita dapat melatih stimulus anak agar lebih cepat, melatih ketahanan fisik, serta pengalaman baru terhadap anak tentang permainan-permainan yang ada di luar. Maka dari itu, kurangilah anak untuk bermain gadget di rumah dan ajaklah anak untuk bermain di luar bersama keluarga dan teman-teman. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dari masamu. Ali bin Abi Thalib. Niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana habis sanadi lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari melaksanakan kewajiban bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Doa buka puasa. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Pesan Umi, stay safe, stay clean, dan stay at home. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.